menurut kami ya yang terpenting saat ini adalah bagaimana kondisi meskipun PPKM sudah dicabut, tapi kan kita masih melihat bahwa pertumbuhan dari jumlah COVID terutama mungkin karena sejak dibukanya China, eh, warga China boleh berpergian ya kan, ini juga makin meningkat. Jadi kita melihatnya adalah kita menunggu sampai dengan kira-kira kondisinya stabil terlebih dahulu, Bu. Jadi kira-kira kalau misalnya dalam 1-2 bulan ini sudah stabil dan kita melihat bahwa pertumbuhan secara global COVID ini juga sudah stabil, ya kan? Nah ini yang mungkin bisa kami usulkan juga kepada otoritas untuk dapat diberlakukannya kembali normalisasi dari jam perdagangan yang ada. Jadi yang terpenting ini adalah kondisinya stabil dulu, jadi pertumbuhan tingkat penyakit COVID-nya baik di dalam negeri maupun di regional. Karena kan memang kalau kita ketahui baru akhir tahun yang lalu ya Bu ya, baru Desember 31 baru dibuka. Jadi kita yang memberikan masukan pada pihak otoritas adalah bagaimana kondisinya stabil dulu. Ya, dengan kondisi yang stabil, apapun yang akan kita lakukan ya kan akan kita kembalikan atau gimana nanti tidak akan berefek terlalu banyak Bu. Jadi contohnya misalnya segini, sampai dengan saat ini volume perdagangan maupun nilai transaksi rata-rata harian dari Bursa Efek Indonesia sendiri sudah mencapai 14,5 triliun kalau nggak salah. Sehingga kita melihat bahwa dengan dibukanya, dinormalkan kembali itu belum tentu akan merubah secara signifikan. Ya, tapi yang terpenting adalah bagaimana pasar modal kita bisa stabil, ya kan, sambil seiring nanti dinormalisasikan dengan harapan tingkat transaksi bisa meningkat. Begitu, Bu. Jadi Pak Rudi, Anda dan juga para pelaku pasar masih menganggap bahwa dengan pencabutan PPKM ini tidak serta-merta bahwa transaksi dan juga untuk landscape pasar modal sendiri sudah stabil ya. Masih ada anggapan bahwa keadaan dunia masih banyak resiko untuk melihat normalisasi ini dilakukan. Betul Pak Rudi? Betul, Bu. Ya. Baik, dan juga untuk silakan Pak. Baru akhir tahun ya Bu, baru akhir tahun dicabut ya. Jangan kita ketahui juga di China juga relaksasinya diberlakukan juga di akhir tahun, dan seperti kita ketahui juga dari beberapa berita, beberapa negara Eropa juga mengalami peningkatan diakibatkan oleh dilonggarannya tingkat aktivitas mobilitas dari warga dari China itu. Baik, dan untuk normalisasi ini Pak Rudi, kan salah satunya untuk seiring pencabutan PPKM ini antara lain normalisasi dari Bursa Efek Indonesia adalah mengenai jam peragangan, lalu juga ada rencana auto reject kembali simetris lagi, lalu juga ada izin melakukan rights issue, masa pencapaian laporan keuangan yang akan kembali lagi normal sebelum pandemi. Nah, mengenai jam perdagangan sendiri, tadi Anda melihat bahwa rata-rata nilai transaksi harian ada di 14,7 triliun. Namun juga seiring dengan informasi yang kita terima, Kepala Eksekutif dari OJK Inar Nujayadi mengatakan untuk survei yang dilakukan terhadap anggota Bursa Efek Indonesia, banyak pelaku pasar yang malah menolak dengan normalisasi jam perdagangan dikembalikan seperti sebelum pandemi. Adakah tanggapan Anda mengenai hal ini? Ya, mungkin bukan menolak, tapi memang belum memandang perlu, Bu. Karena memang kalau kita lihat antara selisih waktu perdagangan normal dengan yang saat ini kan memang nggak terlalu jauh ya, kurang lebih kan 1 jam ya. Jadi para pelaku menganggap bahwa dengan selisih 1 jam yang saat ini diberlakukan, ini bisa digunakan untuk para marketing atau bagian pemasaran dari perusahaan efek ini untuk melakukan aktivitas kegiatan lainnya, misalnya kunjungan-kunjungan ke klien, ke high network klien, ya kan. Nah ini mungkin yang melihat sehingga belum merasa perlu ya bahwa penambahan 1 jam ini akan menambah efek pertumbuhan yang signifikan ya. Jadi sambil melihat lah, jadi karena mungkin ini juga sudah jadi habit dalam kira-kira 2 tahun ini ya kan, dengan jam perdagangan yang saat ini, sehingga menurut beberapa teman dari anggota bursa itu menganggap bahwa dengan adanya waktu yang saat ini bisa dimanfaatkan kegiatan lainnya untuk tentunya pasti akan meningkatkan jumlah transaksi di perusahaan efek.